师兄师姐，请起立。请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体均是弟子，承念上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Selamat malam, Susyong Sece. Semuanya berjumpa kembali ya pada malam hari ini bersama Johar Susyong dan saya sendiri. Kangen kepada seluruh tim Sinpasyang yang tidak henti-hentinya ya terus berkarya. Kangen kepada tim kepada seluruh pendengar ya Sinpasyang yang setia mengikuti Sinpasyang ini ya. Susyong Sece, sebelum kita memulai, marilah kita sejenak berdoa untuk kedamaian dunia, bebas dari bencana ya. Silakan, Mas. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来
Oke, Sesyong Sece semuanya, selamat malam sekali lagi di malam yang berbahagia ya, Sesyong Sece. Mari kita mendengarkan Dharma pada saat yang tepat. Itulah berkah termulia ya. Kita mulai dari Sutra Teratai, bab 1 pendahuluan, episode 0095. Dengan kebijaksanaan murni, kembali pada sifat hakiki. Intisari pertama, Simpasyan Sutra Teratai, episode 95, Sutra Teratai yang menakjubkan, bab 1 pendahuluan, ketika ketidaktahuan hilang sepenuhnya, samadhi dan kebijaksanaan terungkap dengan jelas, dengan kebenaran yang sejati dan menakjubkan, ketidakbocoran dipertahankan selamanya. Tidak ada kemelekatan, tidak ada kerisauan, itulah yang disebut kemurnian. Oleh sebab itu, dengan kebijaksanaan murni, kembali pada sifat hakiki. Bukankah setiap orang yang belajar ajaran Buddha dan mencari Dharma berharap agar kita dapat memiliki samadhi dan kebijaksanaan? 6 kesempurnaan Bodhisattva adalah 6 metode untuk menyeberang dari keadaan makhluk awam menuju alam makhluk suci. Kita harus menggunakan keenam metode ini untuk menyelamatkan diri sendiri sekaligus orang lain melalui berdana, kedisiplinan, kesabaran, dan upaya bersemangat. Barulah kita dapat kembali pada samadhi dan kebijaksanaan kita. Jika kita ingin kembali pada sifat hakiki kita, batin harus mencapai keadaan samadhi. Barulah kebijaksanaan muncul. Sedikit sejauh ini ya. Di sini 6 kesempurnaan bodhisattva, 6 metode ini ya Sejong Johar. Jadi melalui berdana, kedisiplinan, kesabaran ya, dan upaya bersemangat. Berdana ini ketika kita turun ya dalam misi-misi master ya, itu udah termasuk berdana ya, berpraktek gitu ya Sejong ya. Oke Sejong, next, intisari kedua. Silakan Sejong. Oke, baik. Selamat malam, Sesiong semua. Salam sehat ya untuk kita semua. Sesiong, izin Sesiong, suara saya jelas ya? Jelas Bisa Sejong, ya? jelas, bisa. Oke, baik. Terima kasih. Ini kebetulan ini beberapa hari ini internet di rumah lagi down ini. Kita takut nanti menghilang pula. Baik, kan ya semuanya. Baik, saya baca untuk intisari bagian kedua ya. Makhluk awam hanya tahu akan kegelapan batin dan kerisauan. Padahal di dalam kegelapan batin dan kerisauan mengandung banyak prinsip kebenaran yang menakjubkan. Kerisauan adalah sama dengan kebodian. Dengan kebenaran yang sejati dan menakjubkan, ketidakbocoran dipertahankan selamanya. Oleh karena itu, Buddha dengan kebijaksanaannya yang tanpa kebocoran mengamati proses alam semesta. Dimulai dari terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Keempat kata ini sudah mencakup kebenaran sejati dari seluruh alam semesta. Baik, next. Buddha perwujudan di dunia ini memiliki tanda muncul dan lenyap. Buddha asli berdiam selamanya. Buddha di dalam batin pada dasarnya dimiliki setiap orang. Memperagung stupa dan wihara adalah untuk menunjukkan moral kebajikan tinggi. Oke. Oke, saya lanjut ya untuk intisari ketiga ya Sejong. Buddha perwujudan di dunia ini memiliki tanda muncul dan lenyap. Artinya,
Walaupun Buddha hadir di dunia, beliau tetap memiliki masa kelahiran dan pada usia lanjut juga memperlihatkan parinirwana. Demikianlah perwujudan Buddha dari lahir, usia tua, sakit, dan kematian. Memperagung stupa dan wihara dengan 6 paramita, mengandalkan wujud dan bentuk nyata untuk berlatih. Buddha di dalam batin pada dasarnya dimiliki setiap orang. Lalu mengapa masih perlu wujud kehidupan monastik? Tujuannya adalah agar kita dapat memusatkan hati untuk menelaah dan menggali, memisahkan diri dari ikatan duniawi, dan tidak terbelenggu oleh hubungan-hubungan rumit yang tak pernah bisa diputuskan. Next, terus? Oke, Naskah Sutra. Atau terdapat para bodhisattva yang membabarkan ajaran dari pemadaman, memberikan berbagai pengajaran dan instruksi kepada para makhluk yang tak terhitung banyaknya, atau melihat para bodhisattva yang merenungkan kalau segala sifat dharma adalah tiada tanpa mendua. Tiada tanda mendua. Layaknya ruang angkasa juga melihat para putra Buddha dengan batin tiada kemelekatan, menggunakan kebijaksanaan menakjubkan ini untuk mencari jalan tiada tara. Next. Oke, bagian keempat, ada yang memiliki akal kapasitas yang lebih tajam. Mereka mampu menerima ajaran dengan baik. Hatinya tidak melekat pada apapun. Yang dicari adalah kebijaksanaan menakjubkan. Dengan kebiasaan menakjubkan ini, untuk mencari jalan tiada tara, seorang praktisi Buddhis yang sesungguhnya. Demikianlah Bodhisattva Maitreya menyampaikan bahwa Bodhisattva Manjusri mengenai pemahamannya tentang fenomena wujud Buddha ketika membabarkan Dharma. Bodhisattva Maitreya kembali menyatakan hal ini kepada Bodhisattva Manjusri. Manjusri juga terdapat para bodhisattva. Setelah Buddha parinibbana memberikan persembahan kepada Reri Buddha, juga melihat para sutra Buddha, putra Buddha yang membangun stupa dan wihara sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga yang tak terhitung untuk memperagung kawasan negeri. Stupa mustika yang tinggi dan menakjubkan setinggi 5.000 yojana dengan panjang dan lebar 2.000 yojana. Setiap stupa dan wihara dihiasi dengan 1.000 panji. Kanopi bertebalan mutiara serta lonceng mustika yang bersuara selaras. Semua dewa, naga, dan makhluk halus, manusia dan bukan manusia, senantiasa memberikan persembahan berupa dupa, bunga, dan musik. Dikutip dari Sutta Teratai bab 1 pendahuluan. Oke, bagian kelima ya, Sosyong. Inilah memberi persembahan kepada wihara dan memperagung segalanya dengan menggunakan benda fisik yang nyata untuk menunjukkan bahwa Dharma Buddha berada di tempat ini. Wihara dan stupa menampilkan kebajikan tinggi, praktek kebajikan dari Buddha, semua yang terdapat di dalamnya adalah untuk membimbing dan mengajar para makhluk. Apa yang dilihat oleh mata membangkitkan rasa hormat di dalam batin. Bukan hanya manusia, bahkan dewa, naga, hantu, makhluk halus, dan lain sebagainya. Semuanya datang ke alam manusia untuk memberikan persembahan. Kita harus bersungguh hati memperagung ladang batin kita sendiri. Oke, Sesyong Suci semuanya. Sesyong ini kita mau ada pemaparan materi ya Iya, oleh Sece Suci Widiani. Widiani. Oke. Ya, silakan. Silakan ya. Selamat malam, Sece Widiani. Salam sehat. Selamat malam, Sesyong.
Salam sehat juga ya untuk semua. Kangen ya kepada Sunardi Susiung dan juga Johar Susiung. Kangen ya kepada para host Simpasiang ya yang selalu bersungguh hati mengemban tugas. Walaupun hari Minggu ya, kangen juga kepada Januar Susiung yang sudah merangkum untuk kita semua semerbak batin dari Sutra Teratai. Nah, Susiung Suci hari ini sudah episode ke-95 ya. Tapi sebelumnya kita akan flashback dulu satu hari sebelumnya, yaitu episode ke-94, di mana semalam itu kita membahas tentang bab 1 pendahuluan ya, Bodhisattva, 6 paramita, dan segala prakteknya. Dari semalam juga ya, dari beberapa episode sebelumnya kita sudah bersama-sama belajar bagaimana seharusnya kita berdana itu ya, kita menjalankan 6 paramita dengan benar dan bijaksana. Ya, kita mulai ya, Susiung Suci. Host boleh ditampilkan untuk slide pertama. Nah, seperti yang kita ketahui, Susiung Suci, menapaki jalan Bodhisattva tentu tidak bisa lepas dari 6 paramita. Ini sudah sangat pasti ya, Susiung Suci. Nah, dengan bersumbangsi, yang pertama dari 6 paramita tadi juga sudah dibabarkan, itu ada berdana, ada sila, kesabaran, dan ketekunan, ada konsentrasi ataupun meditasi, dan adanya kebijaksanaan. Kalau kita berdana ya tanpa pamrih, tentu kebajikan dari sila akan muncul di hadapan. Sehingga 6 paramita ini dapat dijalankan dengan bebas dan leluasa dalam segala praktek. Kita sering berbicara tentang 6 paramita dan segala prakteknya. Nah, dalam menjalankan 6 paramita, supaya tidak salah, jadi arah kita harus benar dan tepat. Fungsiang kita harus benar dan tepat. Selanjutnya, kita juga harus bersumbangsi tanpa pamrih. Apakah hanya seperti itu saja, Susiung Suci? Berdana tanpa pamrih? Ternyata tidak ya. Kita di Suci juga diajarkan setiap berdana pun kita harus mengucapkan kata kanen ya. Walaupun kita yang berdana, tapi kita harus mengucapkan kata kanen. Ini adalah bentuk sumbangsi tanpa pamrih. Tidak mengharapkan balasan apapun ya. Di saat kita bersumbangsi, kita juga harus berterima kasih karena kita mempunyai kesempatan untuk memberikan bantuan kepada yang memberikan. Nah, dengan demikian tentu kebajikan dari sila akan dapat ditampilkan ke hadapan. Master juga sering mengingatkan kepada kita ya, Susiung Suci. Selain kita harus menjalankan 6 paramita, ditambah lagi harus bersumbangsi tanpa pamrih, itulah kekosongan dari 3 aspek dalam berdana, yaitu di saat kita berdana tidak melekat pada siapa pendana, siapa penerima, dan barang apa yang didanakan. Juga jangan lupa, Susiung Suci, seperti biasa, kita harus mengucapkan kanen. Jadi berdana itu tidak melihat ya, oh ini siapa nih yang mau saya bantu. Nah, saya nggak kenal dia nih, nggak usah deh, gitu loh ya. Jadi harus tanpa pamrih, tidak melihat apapun, tidak melihat barang yang kita berikan ya. Nah, dengan demikian kita memasuki tingkatan yang kosong dan hening. Sehingga 6 paramita dapat dijalankan dengan bebas dan leluasa dalam segala prakteknya ya. Ini sedikit rangkuman dari episode ke-94 tentang menjalankan praktek 6 paramita. Poin pertama yaitu bersumbangsi ya, Susiung Suci. Nah, kita lanjut ya untuk memasuki episode ke-95 hari ini. Boleh lanjut host ya. Dalam menekuni ajaran Buddha dan mencari Dharma ya adalah berharap untuk dapat membina diri hingga memperoleh samadhi dan kebijaksanaan. Ini adalah tujuan kita semua ya, Susiung Suci. Hari ini kita tekun belajar tentang Dharma, kita menekuni ajaran Buddha tentu mempunyai tujuan akhir. Semua orang adalah sama. Kita ingin membina diri kita sehingga menumbuhkan samadhi dan kebijaksanaan. Ini adalah 2 poin terakhir dari 6 paramita. Ya, kalau kita menjalankan keempatnya dengan arah yang benar dan tepat, maka kita akan memperoleh pengembangan samadhi dan kebijaksanaan yang tumbuh semakin baik dalam diri kita. Nah, jika ingin kembali pada sifat hakiki kita, maka perlu untuk menetapkan pikiran kita terlebih dahulu. Memungkinkan kebijaksanaan yang murni muncul di hadapan kita juga merupakan saatnya sifat hakiki muncul di hadapan.
sehingga kita dapat memahami banyak kebenaran yang sejati dan menakjubkan. Jika pikiran kita bisa dikonsentrasikan, maka kebijaksanaan yang murni bisa muncul di hadapan, sehingga dapat memahami banyak kebenaran yang sejati dan menakjubkan. Ya, 6 paramita ini adalah satu paket ya, sejauh-sejauh. Tidak bisa tidak kita jalankan satu pun. Jadi tahap demi tahap kita jalankan, ini akan membawa kita kembali ya ke sifat hakiki yang ada di dalam diri kita, menumbuhkan kebijaksanaan ya, dengan tentu harus ada tadi ya kedisiplinan, konsentrasi yang penuh, kita harus samadhi, kita harus think ya. Nah, ini semua bisa terwujud kalau kita mempraktekkannya dalam kehidupan nyata saja. Nah, kita lanjut dulu ya. Makhluk awam hanya tahu tentang adanya ketidaktahuan dan kerisauan batin. Kita hanya selalu risau. Kita ini tidak tahu menahu ya. Tetapi ternyata di balik ketidaktahuan dan kerisauan batin itu terkandung banyak prinsip kebenaran yang mendalam dan menakjubkan. Nah, bukankah sering dikatakan ya, tadi juga Master dalam ceramahnya mengatakan ternyata kerisauan itu adalah sama dengan kebodhisme. Di permukaan memang terlihat oleh kita itu sebagai kerisauan. Namun sebetulnya penuh dengan kebenaran yang sejati dan menakjubkan. Di saat kita menghadapi permasalahan, mungkin kita merasa, wah ini saya dapat ujian yang berat ya. Saya bisa nggak melaluinya gitu loh. Saya bisa nggak melewati hal-hal yang demikian. Nah, ternyata di balik permasalahan yang muncul di hadapan kita, yang ada di depan kita, kerisauan yang ada, di dalamnya penuh dengan pembelajaran yang baik untuk kita ya. Boleh lanjut PPT-nya, host, Kan saja. Nah, tadi Master ada bercerita ya, sebuah cerita tentang seorang samanera yang selalu bertanya pada gurunya. Sesungguhnya nilai dari kehidupan itu apa sebenarnya? Setiap hari meributkan hal itu. Sehingga pada akhirnya timbul sebuah ide dalam batin sang guru. Nah, pada suatu hari sang guru meminta samanera pergi ke pasar dengan membawa sebuah batu untuk dijual. Akan tetapi biar ditawar orang berapapun tidak boleh benar-benar menjualnya. Ini pesan guru kepada samanera tersebut. Nah, Sesing Sece, walaupun tadi kita sudah mendengar cerita yang sama, ya namanya juga Dharma ya, Dharma harus kita dengar berulang-ulang, kita ingat, lalu terpatri dalam batin kita, baru bisa kita praktekkan. Sekarang mari kita menyaksikan video cerita Samanera dan Guru. Ya, silakan host Kanan. Belum ditekan play-nya ya, host.人生的价值到底伫倒位呢？哦，一个故事啊。一位土地随着一位师傅出家啦，这位弟子呢，一直都要去想讲，到底人生啊，的价值伫倒位啦？师傅吼，互伊定定问这个天下的代志啦，人生的问题、价值啦，等等吼，互伊问甲真烦了啦。有一天，师傅就甲伊讲：“来，你吼这粒石头啊，你摕出去市内啊去卖，但是呢。”那有人出价就好，你唔通真正卖出去哦。
真正开始去的时，市场啊，就有人看到这个石头就讲，这个石头这大，嘛袂歹看咧，哎，甲伊出价钱2块啦。那但是有人就讲吼，这粒石头呢，那抑个会当有路用会当来甲做秤腿吼，所以呢，就甲伊出10块啦。2块甲10块这个土地呢，就真欢喜敢若一粒石头尔，都会当将2块有人出到10块呢。师父会当卖无？师父就讲袂啦，你吼会当搁再摕出去，搁去卖，同款互人出价，不过呢，唔通卖出去哦。搁再出去啦。那真正出去，搁再开始石头摆落去的时，那一开始就有人呢看到这个石头真水开始就讲1000块，有的人就讲1000块，有的人讲1万，有的人就花到10万啦。了后呢，这位地主就真欢喜啦！这粒石头从2块开始到10块，一直到1000、1万，有的人出到10万呢。他赶紧就要回去甲师父讲是不是会当卖啦？师父呢，就甲这位地主讲啦，伊讲是人生这个标准伫倒位呢？咱每一个人都爱成大成，对家己爱有亲像迄个珠宝商，迄种的眼光来欣赏咱家己的价值毋是讲人生的价值，毋是去叫别人来甲咱评价，到底咱有偌济的价值，就亲像迄粒石头你若去互人评价呢？真无价值的是2块嘛？你看，最价值的是10万啦。其实人生的价值是伫咱家己。你要安怎样去把你的生命创造出你的价值来？实在是要把这个石头呢，变成了一个无价值的。Ya, Sejong. Kita lanjut ya. Nah, Sejong dari video tadi ya kita belajar satu hal ya. Jadi kita setiap orang ini harus mampu menilai diri sendiri itu bagaikan menilai perhiasan yang berharga ya. Master selalu mengatakan kan ya, jangan melihat diri kita sendiri itu kecil, jangan melihat bahwa saya nggak bisa, saya tidak mengerti ya. Nilai kehidupan kita itu bergantung pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain ya, Sejong. Nah, kita seharusnya menciptakan bagaimana kita mau dinilai. Kita harus menciptakan nilai kehidupan bagi diri kita sendiri. Master ini juga ada sebuah cerita ya tentang pengalaman Master sendiri ketika waktu zaman dulu, tidak lama setelah Ceci berdiri ya. Ada Polchang Mahathera dari Thailand yang berkunjung ke Taiwan dan tinggal di vihara Tongching Hualien.
Nah, berhubung beliau adalah Mahathera dari Thailand, saat itu banyak sekali ya biksu-biksu ini pergi menyambut kedatangannya. Nah, karena Master juga diundang, maka Master juga ikut serta pergi untuk menyambut biksu tersebut. Setelah mengantar Mahathera ke Vihara Tongching dan bertemu dengannya sebentar, Master lalu bersiap-siap untuk pulang ke Kriya Chingse. Nah, saat melihat Master, Mahathera itu melambaikan tangan lalu berkata, "Tunggu sebentar, kalian mau kemana?" Tanyanya ya. Jadi Master lalu menjawab, "Saya sudah mau pulang. Di mana rumah kalian?" Ya, biksu tersebut kembali bertanya, Master kembali menjawab, tempat tinggal kami itu berada di daerah persawahan, agak jauh dari sini. Jadi rupanya biksu ini tertarik ingin mengunjungi. Jadi dikatakan, "Saya ingin pergi dengan Anda. Boleh buka pintu mobilnya, kita berangkat bersama-sama." Ya. Nah, Mahathera kemudian berkata, "Jika Anda tidak segera membukakan pintunya, nanti akan ada banyak orang yang mengikuti." Lalu Mahathera membuka pintu mobil dan pergi bersama dengan Master. Nah, pada saat itu bangunan Kriya Chingse masih sangat sederhana ya, Susyung Setye. Di bagian depan aula utama Kriya Chingse hanya terdapat 4 pilar dan di sebelah kanannya ada sebuah batu. Nah, batu itu sebenarnya adalah pemberian seorang umat. Ya, umat ini sangat yongsin ya, memotong batu itu hingga berbentuk segi 4. Batu itu sebenarnya sangat cantik. Nah, Master memberitahu bahwa batu itu adalah batu serpentin ya, Sesyong Setye ya. Nah, Mahathera berkata, "Bukan, rupanya batu itu adalah batu giok, bukan batu serpentin seperti yang Master katakan. Batu itu sangat besar." Nah, berhubung Kriya Chingse tidak memiliki tempat utama untuk menyimpannya, maka Master meletakkannya hanya di depan pintu saja, Sesyong Setye. Jadi batu yang sangat bagus, yang sangat besar, hanya diletakkan di depan pintu Kriya Chingse. Nah, kemudian Mahathera memberikan sebuah cenderamata yang sangat cantik kepada Master. Barang itu Master masih simpan sampai sekarang. Master berpikir, apa yang bisa saya berikan sebagai balasannya? Saya sendiri tidak memiliki apa-apa. Lalu Master mengatakan, "Bolehkah saya memberikan batu di depan tadi untuk Anda?" Mahathera kemudian berkata, "Wah, batu ini sangat cantik. Batu ini juga sangat berat. Ya, setelah pulang nanti, saya akan mengukirnya menjadi sebuah rupang Buddha berwarna hijau yang sangat cantik." Di Kriya Chingse, semua orang tidak tahu bahwa batu itu begitu berharga, bahkan meletakkannya di luar ya, Sesyong Setye. Tetapi tidak ada orang yang mengambilnya. Saat Mahathera itu datang dan menerima pemberian batu itu dari Master, Mahathera berkata akan membawanya pulang dan mengukirnya menjadi sebuah rupang Buddha yang sangat indah. Nah, lihatlah Sesyong Setye, dari cerita ini bisa kita bilang nilai suatu barang ya, Sesyong Setye. Jadi segala sesuatu itu adalah sebenarnya barang yang berharga. Bahkan batu juga adalah barang yang berharga. Nah, intinya itu semua bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Ada kalimat yang mengatakan bahwa the right man in the right place ya. Entah benar nggak ya bahasa Inggris saya, tapi demikian seperti itu kira-kira ya. Kalau kita bisa menempatkan orang di tempat yang tepat, jadi dia akan mempunyai nilai yang tak terhingga, akan menjadi bermanfaat untuk orang lain. Demikian juga dengan barang yang kita nilai tidak ada nilainya, ternyata menjadi sesuatu yang sangat bagus dan indah di tangan yang tepat ya. Nah, dengan mengukirnya seperti batu tadi ya, dengan mengukirnya menjadi sebuah rupang Buddha, orang-orang bisa menggunakannya untuk kegiatan puja ya. Daripada diletakkan di Kriya Chingse hanya menjadi batu yang diletakkan di depan pintu, tetapi ketika di tangan orang lain, batu tersebut menjadi sebuah rupang Buddha yang digunakan orang untuk menghormatinya dan dalam kegiatan puja ya, Sesyong Setye. Nah, bagi yang tidak paham mungkin akan menjadikannya ya sebagai sandaran kaki meja atau sandaran kursi. Mungkin juga seperti itu. Jadi bermacam-macam ya, Sesyong Setye. Singkat kata, apa sesungguhnya standar nilai di dunia ini? Itu semua ya bergantung pada pikiran kita. Juga dari video tadi
Master juga ada menjelaskan di depan bahwa semua penawaran yang terjadi terhadap nilai batu itu dari $2, $10, $1.000, bahkan sampai 100.000 itu tergantung pada niat pikiran kita. Saat melihat sesuatu yang disukai, seringkali timbul kemelekatan di dalam batin kita. Mungkin saja kita melekat pada sesuatu yang sesungguhnya tidaklah berharga. Kita mungkin mengabaikan sesuatu yang sangat berharga, yaitu apa sesungguhnya hakikat kebutuhan di dalam hati. Ya, ini tidak terlihat, makanya jarang sekali orang bisa mendengarkan dan melihat kembali hakikat di dalam diri kita ya. Mungkin kita sama sekali juga tidak menyadarinya. Karena itu, standar nilai segala sesuatu bergantung kembali pada diri kita sendiri. Diharapkan setiap orang bisa memperluas dan memperdalam nilai kehidupan kita masing-masing. Nah, kita sudah mengerti, kita sudah tahu, maka kita harus ya memperdalam dan meningkatkan nilai kehidupan kita masing-masing. Kita harus menciptakan nilai yang baik untuk diri kita sendiri. Ya, kita lanjut untuk slide berikutnya ya. Cảm ơn sư chị. Master, next lagi sư chị. Master mengatakan bahwa kebijaksanaan tanpa kebocoran adalah dapat bertahan selamanya. Kebijaksanaan ini tidak lebih banyak pada tingkatan Buddha, juga tidak berkurang pada tingkatan awam. Hanya saja pada makhluk awam terdapat ketidaktahuan dan kerisauan yang menutupi kebijaksanaan ya, seperti tadi juga sisi-sisi ya. Kerisauan ataupun permasalahan yang terjadi ini ya acap kali ya sering kali menutupi kebijaksanaan kita. Kita hanya fokus pada masalah, kita hanya fokus pada kerisauan, ini menjadi kita tidak bijaksana. Nah, kita harus membina diri untuk menghapus ya sehingga kebijaksanaan kita muncul kembali ke hadapan. Jadi apakah yang disebut dengan setan marah? Nah, waktu itu ketika Buddha akan mencapai penerangan sempurna, juga perlu menaklukkan yang namanya 10 bala tentara marah yang maha besar. Setan marah ini sebetulnya merupakan kerisauan di dalam batin sendiri. Kerisauan yang memunculkan ketidaktahuan sehingga diri sendirilah yang merintangi diri sendiri. Apa yang dipikirkan dalam batin itu pula yang menjadi rintangan. Kalau pikiran kita keruh, pikiran kita tercemari oleh yang namanya kerisauan, tentu semua yang dipikirkan juga tidak jernih ya sesungguhnya, dan itu akan menjadi penghalang bagi diri kita berjalan di jalan Bodhisattva dengan mempraktekkan 6 paramita ini. Dengan demikian, sesungguhnya Master selalu menutup ya ceramah Master itu dengan kata marilah kita bersungguh hati, belajar terus ya, menghilangkan segala kerisauan dan mempraktekkan 6 paramita dalam perjalanan dalam jalan Bodhisattva. Cảm ơn ya Sư Secie. Saya kembalikan kepada moderator kita Sunardi Sư dan Johar Sư. Cảm ơn. Cảm ơn ya Siti Widiani yang begitu yongsim ya, menjelaskan secara sangat mendetil. Waduh, Cảm saya ơn dapat banyak Sư. Siti Widi. Cảm ơn banyak loh. Atas berkahnya, cảm ơn sekali Sư. Kita Sangat sama-sama yongsim ini. belajar ya. Baik. Sekali lagi makasih Kan En ya. Baik, kita lanjut ya. Sesiong Sunadi. Sepertinya ini ada Siti Vivi bilang ya. Udah lama dia nunggu, nanti kelamaan nunggu capek dia ya. Oke, silakan ya Siti Vivi Liang mau sharing. Selamat malam, salam sehat. 感恩上人开示，感恩师兄师姐，感恩 Sunardi dan Johar 师兄。Dengan kebijaksanaan murni kembali pada sifat hakiki. Kita kembali pada sifat hakiki sehingga batin bisa mencapai samadhi dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan murni ini adalah kebenaran sejati yang menakjubkan. Buddha adalah yang maha sadar. Dalam kerisauan dan kegelapan batin, banyak prinsip kebenaran yang menakjubkan. Dengan setiap hari kita berinteraksi dengan orang, masalah, dan benda membuat kerisauan. Kerisauan sama dengan kebodian. Kebenaran sejati terletak pada ketidakmelekatan.
Seperti tadi seorang Sramanera kecil yang membawa batunya ke pasar dan dinilai oleh para pembeli. Batu yang akan dijual itu akhirnya ditawar dengan harga tinggi, yaitu puluhan ribu yuan, dan pada awalnya hanya $2. Dengan tekad melindungi Dharma tanpa keterikatan pada apapun, dengan pikiran bisa juga menegakkan Dharma Buddha, dan nilai benda itu terletak pada ketidakmelekatan. Penilaian sesuatu di dunia itu terletak juga pada sebersih niat. Inilah yang disebut ilusi kemelekatan para makhluk. Tidak ada nilai standar untuk apapun di dunia ini. Yang utama terletak pada cinta kasih seseorang. Niat hati para pembeli itu ingin agar Sramanera ini segera kembali ke praktek spiritual, dan juga wujud kehidupan monastik itu dengan batin murni. Mereka dapat memusatkan hati untuk menelaah dan menggali, dan mampu memisahkan diri dari ikatan duniawi, tidak terbelenggu oleh hubungan rumit. Jadi di sini dikatakan lagi bahwa Buddha itu perwujudan di dunia ini memiliki tanda muncul dan lenyap. Buddha asli berdiam selamanya. Buddha di dalam batin pada dasarnya dimiliki setiap orang. Dengan kita memperagung stupa dan vihara, ini juga menunjukkan moral kebajikan kita. Jadi di hari ini dikatakan bahwa jika kita ingin membina diri, kita harus bertekad, dan juga kita harus menjaga pikiran kita agar murni, sehingga pikiran kita tidak bercabang-cabang, dan kita tidak perhitungan lagi dan tanpa kemelekatan. Dan juga dengan kita melatih diri, kita akan mencapai kedamaian dan keleluasaan. Jadi yang paling penting adalah kita menjaga tekad awal kita, karena pikiran itu akan cepat berubah, dan juga akan timbul, kemudian berlangsung, berubah, dan lenyap. Oleh sebab itu, jika kita memiliki niat pikiran yang baik, kita harus segera melakukannya. Misalnya jika kita ingin bersumbangsi mendanakan sesuatu, kita harus segera melakukannya. Kita janganlah menunda-nundanya, sehingga kemungkinan saja karena suatu pengaruh atau suatu kondisi sehingga kita tidak bisa lagi bersumbangsi. Jadi kita harus segera melakukan niat baik kita. Cảm ơn sư siêu sư chị. Oke, kan ya, Sece bilang sudah sering untuk kita. Baik, ini tadi Sece bilang pikiran ya, memang ya kalau boleh bilang menyeramkan ya Sesiung Sunadi. Iya, Saya sesuai. pernah dengar itu, pikiran katanya pernah ada nih ya, yang saya bilang monkey mind ya Sesiung ya. Dia lompat-lompat gitu ya Sesiung. Iya, benar. Nah itulah yang sangat susah ya kita kontrol, tapi ya semoga kita setiap hari ya mendengarkan Dharma ya kita bisa mengendalikannya gitu loh. Sesiung. Sesiung ini Sesiung Jangka masuk nih, kangen nih kayaknya nih. Iya, Sesiung silakan. Jangka, ayo apa kabar? Silakan Kangen nih, Sesiung. kangen apa? Tangga ke Jakarta Siung. Oh, iya banyak kesibukan Sesiung di Medan.
kalau itu ini ya. Ya, Monkey Mind ya. Jadi gini ya, Sesiong Secemen ya bicara tentang Monkey Mind ini cukup menarik ya. Kalau Monkey Mind yang baik sih nggak apa-apa, pikiran baik-baik. Tapi selama ini kita Monkey Mind yang jelek-jelek kan, pikirannya buruk atau gimana. Makanya ya ada benernya juga, Master bilang supaya pikiran kita tetap jernih nonton Daai. Bener nggak? Ya sangat bener lah ya. Daai kan menayangkan sesuatu yang membuat kita pikiran kita jadi damai. Yes. Tapi problematika Sesiong Secemen. Apakah saya bisa nonton Daai terus-terusan? Kalau di saya bahas kehidupan saya ya nggak bisa juga. Loh kenapa? Karena saya juga kadang juga butuh nonton di luar Daai. Nonton apa? Nonton Bloomberg, nonton CNN, nonton Kompas, ya. Karena ya pekerjaan saya perlu banyak berita, perlu banyak informasi, menuntut tuntutan pekerjaan. Jadi saya nggak bisa menghindar, ya. Problematikanya, memang saya harus akui Sesiong berita sekarang itu memang ya, kalau kita ngomong berita Indonesia ya, mulai dari berita yang benar sampai berita yang kocak. Ya, berita yang benar saya jarang, tapi berita kocak banyak ya. Tapi saya nggak akan bahas berita kocaknya apa, nggak enak. Ya, bahkan sampai berita yang memang agak menyeramkan yang sekarang yang ya itulah ya, maaf ya, Selat Hormuz itu ya memang jujur aja serem-serem, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ya, tapi biar bagaimanapun ya, kita nggak bisa menghindari berita yang begituan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana reaksi terhadap kalau ada berita yang nggak baik-baik saja seperti itu, kira-kira. Bukan berarti kita harus menghindari berita ya. Perlu nggak berita? Perlu. Sangat perlu. Tapi bagaimana kita menanggapi berita itu dengan tenang? Seperti itu, kira-kira. Ya, kalau ada berita yang nggak baik-baik saja, hanya ada satu hal yang bisa saya ngomong. Pertama, jangan panik. Yang kedua, kita bisa mendengarkan berita yang kurang baik itu karena ada bagian dari karma baik kita. Ya, tadi pagi aku ada baca satu teks. Sebenarnya saya bukan membahas politiknya ya, ini intermezzo aja ya. Saya ada membaca satu teks. Kenapa sih kok ada penguasa dunia bikin berita chaos? Saya nggak akan sebut nama ya. Nanti Ceci kena. Penguasa dunia tahu sendiri ya. Itu adalah bagian dari karma buruk kita berbuah. Emang kita tanam karma buruk apa? Karma buruk ya adalah satu. Misalkan saya nggak suka sama Johar Sesiong. Gua dendam sama Johar Sesiong. Gua doain. Gua sumpahin Johar Sesiong A, B, C, D, E, F. Pinjam peran ya Sesiong ya. A, B, C, D, E, F yang jelek-jelek. Lalu saya nggak suka sama si B. Ya kan? Saya sumpahin A, B, C, D ini. Pikiran membenci orang, pikiran nyumpahin orang jelek-jelek. Begitu. Masalah bukan hanya satu atau dua, tapi banyak. Mungkin Sesiong cuman lebih tahu tentang karma kolektif ya. Saya baru karma kolektif. Yang benci bukan satu atau dua, 1.000 orang. Mungkin berapa miliar di dunia ya. Ya katakanlah 70% lah ya. 70% mungkin pernah menghujat orang dalam pikiran. Nah, begitu 70% orang tersebut karma buruknya berbuah, hasilnya itu penguasa dunia yang begitu lagi gebrak meja. Ya itulah ya, ada berita geopolitik sekarang yang baru dialami sekarang ya, makanya kita kena karma buruknya. Kenapa? Banyak orang secara karma buruk kolektif mungkin apa ya, membenci satu sama lain. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, please, ya memang kita nggak bisa mengubah si penguasa dunia. Itu saya harus akui. Tapi yang bisa kita ubah adalah kita cobalah bertobat. Kalau suka hujat, suka nyumpain orang yang nggak baik, cobalah tobat. Yang kedua, cobalah doakan. Kalau misalkan sama musuh, kamu nggak bisa mendoakan baik, oke, nggak apa-apa. Beokin. Itu pelatihan diri. Minimal jangan hujat.
Karena saya juga demikian juga. Suka menghujat orang dalam pikiran, Johar Susyung. Saya sempat menghujat orang dalam pikiran. Seperti itu ya kira-kira ya. Jadi oke, balik lagi kok melebar. Jadi gini ya, ya memang nonton Daai memang menenangkan hati, tapi nggak bisa terus-terusan nonton, apalagi seperti saya karena perlu berita yang duniawi. Tapi kita tetap perlu tenang. Ada berita yang nggak baik-baik, ya udah cukup tahu, tapi gak usah komen dengan kebencian. Karena kalau lu komen, kalau Secemen komen dengan kebencian, itu tanam karma buruk. Ya itulah hasilnya adalah, ya itu si penguasa dunia lagi ngamuk, kena imbasnya, wah repot. Kayak gitu kira-kira ya. Itu just a thought in the morning, hanya pemikiran saya di pagi tadi, saya sempat baca ya, jadi jangan pernah nge-wish orang jelek-jelek ya. Kalau memang nggak bisa nge-wish bagus-bagus, minimal nggak usah nge-wish orang jelek-jelek. Kayak gitu ya. Jangan doain orang jelek-jelek. Kalau nggak bisa doain baik-baik, ya udah nggak usah didoain. Saya karmanya masih netral seperti itu ya. Oke lah, udah cukup 5 menit ya. Itu sih sekian dari saya, Johar Susyong dan Saudara Susyong. Kalau ada pandangan lain dan ada pandangan lain, tolong ya dilengkapi kanan. Ya, kan ya Susyong Jangka. Luar biasa ya Susyong. Susyong Secie semua. Nah, host boleh bantu intisari kedua, host. Di intisari kedua itu tadi, ini di intisari kedua ini ada cerita tentang kebocoran, Susyong. Ya, Nah, ini sedikit saya tambah, ditambal. sedikit Bisa saya ditambal, tambah. Sasyong. Iya, siap. Sedikit ya saya tambah. Ini juga berhubungan dengan apa yang tadi dijabarkan oleh Suci Widiani dan Susyung Jangka ya. Kita banyak nggak menyadari batin kita ini memang banyak yang sedang bocor tanpa kita sadari. Ya kan, Susyong ya? Misalnya kan kadang kita sesama insan suci di komunitas kita atau setiap kita melaksanakan kegiatan-kegiatan, kadang sering ya terjadi sesuatu yang kurang harmonis ya. Nah, jadi kalau apa yang dimaksud dengan batin yang bocor tuh ya, Susyong. Nah, itu salah satu misalnya kadang kadang kita kurang tahan ya mendengar ocehan dari samping ataupun kita kadang nggak peka ya mendapatkan kritikan. Nah, kemudian kalau kita dapat kritikan tuh kadang kan kita langsung bisa menuangkan rasa di dalam hati yang kurang nyaman ya. Ya. Jadi kalau muncul perasaan yang begitu, nah itu menandakan memang batin kita lagi bocor ya. Nah, Master juga selalu mengingatkan kita belajar Dharma ini dengan praktek yang bersungguh-sungguh ya. Nah, jadi tadi seperti Susyong Jangka bilang ya, Susyong ya, kita kadang mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu, kadang pikiran kita mau muncul ya, pikiran-pikiran yang kurang baik. Nah, ini sebenarnya tertuang di dalam Jalan Mulia Berunsur 8 ya, Susyong, yaitu apa? Yaitu daya upaya benar, usaha benar. Nah, ini yang kita perlu kadang terus belajar. Ketika pikiran-pikiran jelek yang sudah ada di dalam pikiran kita, itu kan kita harus hentikan. Jadi tidak lagi kita kembangkan, ya kan? Jadi kita udah memahami apa yang tadi juga dijabarkan di dalam simpang malam ini kan eh, tentang saparamita juga ya, 6 perbuatan luhur. Nah, itu 6 perbuatan luhur itu memang perlu kita latih dan kita praktekkan. Jadi di antara banyak dharma ini sebenarnya semua saling saling berkaitan ya, saling memiliki uh, kesinambungannya ya gitu. Jadi ketika pikiran yang tadi jelek muncul, yang sudah muncul itu kan harus kita hentikan. Sementara pikiran jelek yang akan muncul, nah itu yang harus kita cegah. Dengan apa kita mencegahnya? Langsung kita mengalihkan kepada hal-hal yang baik. Jadi segala sesuatu yang muncul dalam pikiran kita yang tidak baik, itu kita sudah memunculkan bibit karma buruk yang tanpa kita sadari. Ketika di apa ya dihimpun
ibaratnya setetesan air ya, atau tetesan embun ya, sedikit, 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 lama-lama banyak gitu ya. Nah, jadi dalam daya upaya usaha benar kita, daya upaya itu, nah, perbuatan-perbuatan baik yang belum muncul di dalam pikiran kita, itu harus kita munculkan. Ya, kalau perbuatan-perbuatan baik yang sudah ada di dalam diri kita, nah itu yang harus kita kembangkan. Nah, seperti ini kita, Susyong Sece semua, insan suci yang telah begitu giat dan bersemangat menjalankan misi dari Master, nah ini yang perlu kita gali. Nah, seperti tadi Sece Widiani juga mengatakan, kita sebagai insan suci, jangan takut dan jangan takut untuk mengambil tugas dan tanggung jawab. Karena di balik itu kita memiliki hal yang sangat baik di dalam melatih diri kita. Ya, melatih diri kita. Nah, jadi melatih hingga batin kita itu tertambal ya, Susyong. Yang bocor itu jadi tertambal. Jadi nggak bocor lagi, maka perlahan-perlahan itu kita bisa meresapi indahnya Dharma itu. Ya, kita juga tidak sia-siakan apa yang banyak dijabarkan oleh Master kepada kita. Nah, Susyong Sucia yang begitu begitu rutin dan begitu akrab untuk mendengarkan wejangan dari Master. Nah, ini kesempatan kita untuk menambal ya batin kita yang bocor, sehingga jangan lagi terjadi kebocoran yang makin liar gitu ya, Susyong ya. Nah, jadi salah satu juga ya, kita harus memahami corak kehidupan, yaitu kita memahami tentang ketidakkekalan, ya, jalan mulia, empat kebenaran jalan mulia ya. Nah, itu tentang hidup ini yang tidak memuaskan. Kehidupannya adalah duka. Nah, juga kita memahami tentang tanpa inti, tiada diri ya. Jadi, hal-hal yang kita ambil, yang kita praktekkan dan dapat kita rasakan di dalam batin kita, nah itulah yang perlu agar batin yang bocor itu bisa tertambal dan tidak bocor lagi. Nah, itu yang akan kita rasakan gitu, Susyong ya. Nah, demikian Susyong, ada mau tambah Susyong? Oke, baik. Susyong dapat 5 menit juga ya. Oke, Kandan ya, Susyong udah. Tapi sebelum kita ini lanjut, mungkin kita juga kasih kesempatan ya. Untuk sesi hari ini ada 69 orang ya. Jadi termasuk kita. Nah, mungkin ini biar ini ya, semuanya lebih seru ya Nah, malam itu ini ya. udah ada masuk itu Oke, Susyong. baik. Mungkin ada Sisi Rosi ya. Silakan, selamat malam Sisi Rosi. Salam sehat. Terima kasih ya udah bergabung. Silakan. Iya, Wan An, Tasya. Ah, Saya izin memulai ya sesi silakan, 6. silakan. Silakan 感 Susyong. 恩商人开示，感恩师兄师姐们semua, 感恩 terlebih kepada moderator hari ini yaitu Johar 师兄 dan juga Sunardi 师兄. 很感恩 pula kepada Widiani 师姐. Jadi saya izin berbagi kesan batin saya. Pertama perihal ketika yang dinamakan kerisauan adalah titik balik atau sama dengan munculnya kebodian. Jadi saya mendapatkan perihal yang tadi Sesyuman sedang bahas mengenai monkey mind gitu. Jadi saya izin berbagi, saya ada mendengar dan ada juga mencoba untuk praktek bahwa tips-tips ketika untuk bagaimana sih ketika sedang dihadapkan oleh kecemasan, kerisauan gitu, mungkin lagi tidak tenang gitu kan. Nah, ada satu tipsnya ternyata itu dengan menarik napas melalui hidung selama 4 detik. Kemudian dijeda, kemudian hembuskan napas melalui mulut 6 detik. Dan tentunya perlu diulangi hingga yang tadinya dari kerisauan, cemas, atau mungkin pikiran lagi melalang buana entah kemana sehingga perasaan menjadi dakdikduk
gitu kan, dapat lebih tenang gitu, atau dikatakan untuk menenangkan syaraf. Jadi di dalam pelatihan belajar ini juga dikatakan perlu berulang gitu. Nah, inilah yang dalam tayangan yang dikatakan bahwa diperlukannya tekad dalam pembelajaran maupun pelatihan sesuatu hal. Kemudian yang saya dapatkan kemudian adalah perihal menemukan kebenaran menakjubkan di balik sesuatu. Jadi saya menemukan bahwa ternyata perihal bernapas ini ketika kita menarik, itu kita menarik oksigen atau O2, berarti untuk kelangsungan hidup. Jadi oksigen yang ditarik adalah yang baik, yang untuk diolah oleh tubuh. Kemudian ternyata kita mengeluarkan CO2. Jadi makhluk hidup itu ketika menghembuskan napas itu mengeluarkan CO2. Tentunya CO2 ini adalah karbon dioksida yang tidak yang bisa beracun gitu. Nah, satu hal pembelajaran yang saya dapatkan dari menghirup dan menghembuskan napas adalah bahwa sebenarnya yang tanpa disadari sudah menjadi kebiasaan dan lumrah ini adalah sebenarnya pada dasarnya itu kita diajarkan untuk pilihlah yang tentu bermanfaat bagi diri ini. Kemudian kedua yang saya dapatkan adalah perihal jeda, jadi perihal samadhi. Karena di dalam tayangan menyampaikan mengenai samadhi dan kebijaksanaan ini. Jadi di antara tarikan napas tersebut terdapat kehidupan. Nah, ketika ini mulai disadari melalui yang tadi Susyung menyampaikan mengenai samadhi, mengenai menyadari jalannya pikiran gitu. Di sini terdapat jeda sebelum untuk berlangsung kembalinya gitu. Nah, jeda inilah yang terkadang adalah mengingatkan mengenai bagaimana mengembalikan kepada menuju pada tenang tersebut gitu. Dan yang saya dapatkan kemudian adalah perihal 4 fase dan itu sudah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari juga mengenai bernapas, menghembuskan napas, hingga bernapas, jeda, dan tidak bernapas. Karena ada fasenya tadi kan. Kalau di jeda, pada saat jeda tersebut itu adalah juga terdapat kebenaran perihal bagaimana timbul, berlangsung, berubah hingga lenyap. Jadi dari pikiran mungkin yang tadinya cemas, risau, bisa dijeda, disadari hingga itu lenyap dan menjadi tenang kembali. Itu sesiung pertama yang saya dapatkan. Kedua adalah perihal itu dulu deh sesiung kanan taja. Oke, kanan ya, Ya, kanan. Rosi. Baik. Ya, memang kalau dari bahasa suci benar ya. Ya, itu tips-tipsnya udah dibagi. Itu kalau bilang CO2 keluar itu ini biologi ya sesungguhnya. Berarti ya, itu masuk biologi. Jadi itu racunnya keluar sesungguhnya. Jadi ada benarnya ya. Jadi tips-tipsnya masing-masing cara mengendalikan pikiran ya. Oke, sesungguhnya mungkin mau tambahkan. Boleh nanti saya tambahkan, tapi ini Jangka Susyung ada raise hand, mungkin kesempatan kasih Susyung Jangka, silakan Oke, Susyung. baik. Trip 2 ya. Baik, silakan Sesungguhnya Jangka. Bicara tentang samadhi dan mangkima ini cukup menarik ya, Sesyung ya. Ya, sebenarnya aku mau cerita what and why. Mungkin
Sesiung Seceman, pernah nggak kalau dengar satu SOP, kalau ada kejadian tak diinginkan atau ada bencana, kalau orang safety selalu akan menulis apa? Tetap tenang, jangan panik. Tetap tenang, jangan panik. Ya, apa ya? Kenapa itu bunyi nomor 1 tuh dikumandangkan? Karena kalau kita tenang, ya ibarat kayak apa ya? Ibarat kayak air tenang, kayak gitu, bisa lihat sesuatu apa di bawah air, jadi bisa lebih jernih, ya. Kalau ada kotoran-kotoran, kalau kita ubek-ubek gitu kan pasti keruh kan. Jadi apa? Kalau misalkan yang ada sedimen, ya, air yang ada sedimen, apa ya? Ya kita biarin aja, biarin dia tenang seperti itu. Nanti lama-lama si sedimen kotorannya akan turun ke bawah pada umumnya, ya. Ada beberapa udah ditenangkan juga nggak bisa diturunkan juga ada juga, tergantung kimianya apa ya. Tapi secara umum si sedimen atau endapan kotoran itu akan turun ke bawah kalau tenang. Coba kalau kita ubek-ubek, nggak bisa. Nah, begitu ya pikiran kita. Kalau memang ada masalah, ada momen, ya coba kita harus tenangkan diri dulu. Kan kita kan punya kotoran batin tuh. Ya, kita kan punya kotoran batin, coba kita tenangkan biar kotorannya turun kayak gitu, baru kita bisa berpikir jernih. Once udah berpikir jernih, Sesiung Seceman, ya segala keputusan yang diambil, ya saya nggak jamin 100% ya, tapi paling tidak 90% tepat. Kalau kita pikirannya tenang, terutama kalau menghadapi masalah tuh harus tenang dan tidak boleh panik. Kalau pikiran panik, nggak tenang, itu ibarat kayak ini, kita wadah air ada kotor, kita ubek-ubek kayak gitu, suruh mikir, bisa mikir nggak jernih airnya, seperti itu ya. Dan hal yang paling terasa sebenarnya aku mau cerita, jangan bosan-bosan ya, gue jadi teringat satu cerita nih sebenarnya. Nanti aja lah, bicara tentang tenang dan jangan panik itu sebenarnya banyak sekali seriesnya ya. Inilah gue cerita, jangan bosan ya. Waktu November kemarin kan, jujur ya, kan waktu itu kan saya ke Taiwan, ya. Belum turun ke Taoyuan, ada pengumuman kalau demam diisolasi di rumah sakit. Itu bukan gertakan loh. Waktu itu kan otoritas kesehatannya lagi ketat kan. Dibilang kalau demam harus diisolasi di rumah sakit. Itu dari government of the Taiwan ngomong seperti itu. Nah, habis itu drama kedua, pas saya sampai di Hualien, hari pertama di Hualien kan kita makan malam. Berangkat dari Hualien kan, dari Sanchong ke Hualien kan jam 2. Sampai di sana sekitar jam 5, jam 6 kita makan malam. Setelah makan malam, tur Jing Setang. Setelah tur Jing Setang, ya mungkin kalau orang yang pernah ketanya dengar ada berita badai, buset, tanggal 2, kalau nggak salah tanggal 12 itu ada badai. Tanggal 12 itu ada badai. Gara-gara badai, rundown yang sudah dipersiapkan tiba-tiba berubah. Tapi di balik ada chaos-chaosnya itu ya, selama saya sama tim yang kemarin di Hualien ya, kita bisa enjoy. Dan panitianya itu kebanyakan orang Kaohsiung. Ya, Kaohsiung itu maksudnya gimana? Ibarat kayak gini. Kalau training Jakarta kan urus orang Jakarta. Kalau di sana bukan orang Hualien tapi orang luar kota. Juga pengen pulang kayak gitu. Tapi mereka tetap bisa ngatur, mereka tetap bisa memang dengar ada badai ya kan, tapi mereka tetap bisa ngatur-ngatur camp pelatihan kemarin dengan tenang seperti itu, walaupun juga sambil pantau cuaca, rundown-nya berubah, tapi mereka tetap tenang, kita tetap makan, bahkan juga lucunya ya,
begitu tenang gitu, suasana kondusif seperti itu. Lucunya penutupan malah kita bisa kayak bikin heboh-heboh sama orang Afrika, seolah-olah nggak terjadi saking tenangnya waktu camp pelatihan dan pelantikan kemarin di Hualien. Seperti itu akhirnya ya pada tanggal 11 pagi sempat doa, sempat menikmati sarapan, habis itu mobilisasi lah ke Sanchong, seperti itulah kira-kira. Memang ada badai, tapi mereka semua handle dengan tenang, seolah-olah nggak terjadi itu ya. Itu yang saya melihat ya, si para panitia Taiwan, walaupun juga rundown-nya berubah, seperti itulah tenang, seperti itulah kira-kira ya. Itu salah satu contoh ya, tadi gua kepikiran. Jadi balik lagi, Sejong Sucimen, sebenarnya kalau misalkan itulah pentingnya, kalau ada kejadian yang kurang menyenangkan, apapun yang terjadi, itu jangan panik, tetap tenang. Kalau tenang, supaya kotoran batin di dalam batin kita itu menurun, berarti kan pikiran kita jernih. Once sudah pikiran jernih, baru kita bisa tahu apa yang keputusan, apa langkah selanjutnya untuk mengatasi masalah tersebut. Dan umumnya keputusan tersebut saya jamin 90% pasti work. Kalau kita tenang, bukan cilok-cok. Kalau cilok-cok, kalau kita tergesa-gesa, wah keputusan 100% akan salah. Seperti itulah kira-kira ya yang I got ya. Yang saya terasa kalau kita belajar untuk tenang. Tenang sama dengan samadhi. Seperti itu yang mau saya tambahkan ya, Jual Sesyong ya. Baik, Kanan. ya, Sesyong, baik. Kanan. Ini sharingnya cukup panjang ya, Sesyong. Tapi mungkin bisa dirangkum aja ya nextnya, jadi biar langsung terarah. Itu sharingnya langsung memang harus tenang gitu loh, Sesyong. Benar, kanan banget. Udah dikasih tips-tipsnya ya. Sesyong, ini kita kuis dulu kali ya. Boleh, Sesyong. Silakan. Mungkin bisa dibantu, Mas. Baik, Sesyong mulai ya. Oke, Silakan, Sesyong. Cara menjawab kuis, Sesyong Suci harusnya udah mengerti ya, paham ya, sesuai dengan yang tertera di layar kita ya. Jawabannya 1D, 2A gitu kan. Silakan, host. Kuis yang pertama. Untuk kembali pada sifat hakiki kebudayaan, seseorang perlu menenangkan batin terlebih dahulu. Keadaan batin yang tenang dan mantap disebut A. Kerisauan batin, B. Ketidaktahuan, C. Keserakahan, D. Samadhi, E. Keinginan duniawi. Silakan Sesyong Suci dijawab. Saya nggak menghitung mundur lagi, nanti akan langsung oleh host. Semua menjawabnya 1D ya. Sudah close belum, host? Sudah bisa close ya, host? Sesyong, suara saya dengar nggak, Sesyong? Kayaknya ada, dengar sangat ya. bagus, Sesyong. Kalau masih ada kesempatan boleh nyanyi, Sesyong. Oke. Udah di close Sudah itu. close ya. Yang jawabannya adalah D. Memang hebat ya, semua menjawab 1D. Ada satu yang jawab 1A ya. Silakan Sesyong lanjut kuis kedua. Oke, silakan semuanya, ayo semangat. Setelah melihat batu yang sama ditawar dengan harga berbeda-beda di pasar, guru menjelaskan bahwa nilai suatu benda sebenarnya ditentukan oleh A. Harga pasar yang paling tinggi, B. Keindahan dan bentuk benda tersebut, niat hati dan cinta kasih seseorang.
banyaknya orang ingin membeli, tempat benda tersebut dijual. Baik, ayo semangat semuanya, jangan lemot-lemot kayak apa internet saya nih lemot. Ayo jawab, salah nggak apa-apa, nggak dihukum. Yang benar nanti Semua ya. jawab C nih ya. Ya, nggak apa. Udah, oke, close Oke, ya. close. Udah di close, oke. Jawabnya adalah, C. nah kalau kita ini ya, kan ada batu ini. Kita mulai cerita sedikit lah ya. Jadi biar ada pengulangan. Seperti kata Siti Widiani harus diulang. Supaya orang makin paham ya. Nah, ini kan ada batu nih. Gurunya suruh jual. Jadi sebenarnya gurunya jelaskan. Sebenarnya nilai suatu benda sebenarnya ditentukan oleh apa? Nah, itu niat hati dan cinta kasih seseorang. Ya, baik. Lanjut nomor 3. Oke, kuis ketiga. Contoh batu yang dapat diolah menjadi kertas menunjukkan bahwa benda alam dapat bernilai jika A. Dimanfaatkan dengan bijaksana, B. Dikelola dan digunakan dengan baik, C. Diolah sehingga memiliki kegunaan baru, D. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, E. Dipahami dan dimanfaatkan dengan tepat. Mari, Susyong Suce, silakan belajar dengan kuis. Salah dan benar, persoalan kedua ya, Susyong ya. Yang Iya, penting kita semangat punya semangat. keberanian Salah nggak apa-apa tampil. ya. Iya. Udah Partisipasi. close ya. Udah close ya, Susyong Suce. Jawabannya A. Dimanfaatkan dengan bijaksana. Silakan. Lanjut, Susyong. Oke, baik. Nomor 4 ya. Hati-hati jebakan tadi saya lihat nomor 3 itu. Ada dengan C itu jebakan. Oke, nomor 4. Perumpamaan sifat dharma seperti ruang angkasa berarti hakikat segala sesuatu selalu berubah mengikuti keadaan, luas dan tidak terikat perbedaan, ditentukan oleh pikiran manusia, D. Bergantung pada banyak ajaran, E. Dipahami melalui upacara. Wah, ini upacara lagi nih. Wah, ini jawabannya beragam nih. Ada 3C, 4B, 5A, 4A. Ya, seru Mana yang kan? benar ya? Itu. Iya. Nah, itu kan namanya makimain tadi saya bilang. Ya, Susyong Suce semua begitu apa ya? Makimain kan? Jadi Makimain. banyak yang ini loh. Jadi seru ya. Berubah-ubah. Ya. Oke. Jadi perumpamaan sifat dharma seperti ruang angkasa. Berarti hakikat segala sesuatu luas dan tidak terikat perbedaan. Baik, next. Oke, kuis kelima ya. Pembangunan stupa dan wihara yang dihiasi panji, kanopi mutiara, dan lonceng bertujuan untuk A. Menunjukkan kemegahan bangunan, B. Tempat berkumpul masyarakat, C. Menghormati Buddha dan memuliakan Dhamma, D. Menarik perhatian pengunjung, E. Menjadi simbol budaya. Mari Susyong Suce semua. Wah, ini jawabannya semua sama ini, 5C. Ya, Mari. ini gak ada jebakan, Susyong. Gak ada jebakan. Ya, sebentar lagi close dan kita saksikan Susyong Sucemen semua. Ya udah close ya. Jawabannya adalah luar biasa ya Susyong Suce semua. Berarti betul-betul memaknai ya, mendengar terus dan memahami, bisa menjawab dengan baik. Oke, lanjut Susyong, kuis ke terakhir. Baik, kuis nomor 6, perumpamaan kawasan indah seperti pohon parijata yang bermekaran menunjukkan bahwa keindahan muncul karena banyak orang berkunjung, bangunan yang mahal, C. Pusat kegiatan masyarakat di lingkungan yang dihias, E. Upaya memperagung stupa dan wihara. Ini kayaknya nggak ada jebakan sesungguhnya. Benar semua ini. 6E semua ya. Iya, harus bikin jebakan dikit ya. Bikin bingung-bingung ya. Baik, Ya, udah pikiran close. Kita udah close lihat. ya. Jawabannya adalah ya, semua benar ya. Memang semuanya tadi berarti kita baca intisari ya. Semuanya mendengarkan. Terima kasih ya Kan-en. Ya, semua, terutama yang ikut Simpasiang. Jadi ternyata mendengarkan, pinjam kupingnya kita udah sesuai ya. Ya, berarti Iya, mereka benar-benar mendengarkan. Baik, oke.
Jadi sampai menunggu pemenang. Hasil? Mungkin daripada kita yang dapat 5 menit ya Sesiung ya, suap-suap ya. Iya. Mending siapa nih yang mau ambil manfaat 5 menit, silakan Tyson atau buka Mari mic. Sesiung Ayo Secien. loh, di sini kita gak banyak orang. Ayo, sapa-sapa juga boleh. Kadang saya 2 bulan loh Sesiung baru dapat muncul di sini. Ada sebulan. Itu sudah Nah, harus ini Sesi Rosi kangen lagi itu. masuk. Silakan Sesi Rosi, ada mau ditambahkan kan banyak tipsnya nih. Saya dengar dengan Saya juga sama-sama belajar dengan Sesiung Iya. Sejemen. Izin ya. Jadi Silakan. saya mendapatkan kesan batin hari ini khususnya yang kedua yaitu pertanyaan sih. Pertanyaan ke dalam diri saya yang saya uraikan dalam kalimat karena ini sempat terbesit sebelum tayangan ini hari ini muncul gitu. Yaitu bagaimana jika melatih diri sampai meninggalkan jejak. Jadi di dalam jejak terdapat berwujud dan tidak berwujud. Dan di dalamnya terdapat jalan bodhisattva yang di dalamnya terdapat 6 paramita. Jadi 6 paramita yang dapat sebagai berwujud dan tidak berwujud. Yang saya dapatkan dari ini bahwa meninggalkan jejak berwujud hari ini dalam tayangan telah disampaikan bagaimana teladan Hyang Buddha maupun para suciawan Sangren yang ketika meninggalkan jejak berwujudnya dalam tubuh dan rupa hingga mendapatkan sebuah penampilan agung. Kemudian di dalam berwujud ini terdapat pula hingga meninggalkan jejak berupa relik. Gitu. Jadi karena tayangan hari ini ada perihal mengenai memperagung dengan mendirikan stupa dan wihara. Jadi memperagung dengan mendirikan stupa dan wihara yang terdapat relik peninggalan yang berwujud. Kemudian di dalam stupa tersebut dan wihara terdapat pesan mengenai adanya yang tak berwujud tersebut, yaitu tingkatan pelatihan diri, pencapaian kebajikan tertinggi, dan juga terdapat simbol 4 Brahma Wihara atau 4 kediaman luhur yang telah dipahami dan berusaha dipraktekkan kita di jalan bodhisattva ini, yaitu cinta kasih, welas asih, keseimbangan batin yang tanpa pamrih, dan sukacita dharma dari praktek empati-empati tersebut hingga mencapai kemurnian dari peninggalan jejak tersebut gitu. Jadi kan di dalam tak berwujud tersebut terdapat ajaran kasih, terdapat pengabdian, kebaikan-kebaikan, pemikiran-pemikiran, kebijaksanaan-kebijaksanaan, dan sebagainya yang tak berwujud tapi bisa dirasakan. Ini satu yang saya dapatkan karena Sangren dan para suciawan senantiasa ada menyampaikan bahwa kehidupan ini berulang-ulang. Jadi apa sebenarnya makna setelah sudah terlahir di dunia gitu. Jikalau ingin meninggalkan jejak seperti apa yang ingin ditinggalkan. Jadi hari ini tayangan saya juga mendapatkan perihal
memotivasi kita bahwa sebenarnya di mana nilai diri ini, gitu kan? Di manakah nilai kehidupan ini yang dikatakan bisa atau tidak bergantung kepada sebersih niat dan cinta kasih itu. Pada dasarnya sebenarnya kan itu sudah ada di dalam diri gitu. Jadi mungkin bisa ada muncul kerisauan, tetapi di balik kerisauan ketika jeda akan menemukan kebodian. Maksudnya gini, kadang gini bisa muncul saya bisa muncul kadang misalnya sudah beraktivitas sehari-hari gitu kan, terus sendiri bisa merasa down, aduh keraguan, minder, masih jauh yang tadi Sece sampaikan, masih mau ada pula mungkin masih maulah duniawi gitu, saya jauh dari itu, masih banyak bolong dan sebagainya. Tetapi ketika hari ini mendengar kembali, diingatkan, dimotivasi bahwa sesungguhnya di dalam setiap orang pada dasarnya memiliki itu, gitu. Dan kisah Samanera kecil ini mengingatkan saya khususnya juga, gitu, perihal bahwa sebenarnya praktek ulas asih, kebijaksanaan dan samadhi yang menjadi bagian kebodian itu sebenarnya dalam keseharian kita sudah ada yang praktek gitu. Cuman mengapa bisa muncul rintangan itu gitu. Kadang dikatakan hari ini siapakah yang menetapkan nilai kehidupan kita, diri kita sendiri. Apakah kita ada mengasihi diri ini? Juga dikatakan, tadi Sije katakan juga, mengapa melekat pada pikiran perasaan tersebut? Bukankah yang diajarkan ketidakmelekatan? Kanan Tasya. Iya, karena Sece, pengembangan Dharma Sece sudah sangat cukup baik, Sejong. Ya, Sangat kangen ya. catatannya banyak Sesiung. Iya. Tapi semoga semuanya bisa dipraktekkan dan menerima hasil dengan baik. Baik, Sesiung ini saya bacakan ya. Ini pemenangnya udah nongol nih. Ya, yang pertama ini Yanti Chen Sece ya dari Heci Semara ya. Jadi yang kedua Gunawati Sece dari ini Heci Jakarta Barat 2 kayaknya ya. Terus Sidi Jaya Sesiong dari Heci Batam. Juli Sece ini dari Heci Jati atau kayaknya Mandala ini orang Mandala. Terus ini ada Iwan Sesiong ini. Heci Tebing ini dari Pematang Siantar Sesiong. Wah, luar biasa nih Sesiong Iwan nih suara hari ini. Baik, yang keenam ada Leo Rianto ya. Ini mitra baji kita ya. Yang luar biasa dari Heci Jati ya. Ini dari Kuning. Baik, Sesiong, kita jangan maksa ya Sesiong ya untuk sharingnya. Yang mau sharing silakan untuk menambah wawasannya ya. Nah, kalau menambah wawasan itu kan kita makin bijaksana ya. Sesiong Sidi itu Raisen. Oh ya, Sesiong Sidi udah masuk. Oke, selamat malam Sesiong Sidi. Salam sehat, silakan. Malam, Tasya. Jadi saya hanya pengen sharing sesuatu tentang kerisauan, tapi tetap seperti biasa saya akan coba kaitkan dengan kehidupan bervegetarian ya. Jadi banyak orang pada saat awal-awal bervegetarian, ingin memulai kehidupan bervegetarian, mereka itu punya kerisauan. Nanti kalau kurang protein bagaimana? Nanti kalau kurang gizi bagaimana gitu loh. Terus mereka lalu berpikir, kalau saya makan daging, saya punya protein lebih banyak gitu loh. Kalau saya makan daging, saya punya gizi lebih sehat gitu loh. Padahal kalau ditanyakan kepada ahli-ahli nutrisi, daging itu nggak punya gizi. Daging itu hanya punya lemak. Dan
untuk mendapatkan protein, lemak itu harus dipisahkan ya dengan proses mengambil yang namanya kalsium. Nah, kalsium paling banyak adanya di sumsum tulang manusia. Jadi semakin banyak kita makan daging, tulang kita itu semakin kropos. Sementara sebenarnya protein itu juga ada banyak di tumbuh-tumbuhan, terutama yang bersifat kacang-kacangan, seperti kacang tanah, kacang kedelai, almond, dan masih banyak lagi gitu loh. Jadi saya kira kerisauan-kerisauan kecil seperti itu sering muncul karena kenapa? Karena ketidaktahuan kita gitu. Ya, karena kita hanya berusaha hidup di ilmu pengetahuan masa lalu kita, pengalaman masa lalu kita, ya, yang sangat terbatas dan tidak informatif gitu loh. Seandainya banyak di antara Sesiong Sece yang punya kerisauan dalam bervegetarian, terutama masih berkutak-katik di masalah protein, semoga sharing hari ini bisa membuka sedikit wawasan. Kan Sesiong Sece. Wah, kan ya, Sesiong Sidi singkat, tepat, tegas ya semuanya ya. Jadi sesuai ya. Jadi telah berbagi tipsnya, kayak tadi Sesiong Rosi juga bagi tips. Nah ini kayak gini Sesiong, kita sering berbagi tips ya. Mereka katakan jangan pelit ya berbagi. Itu ya Sesiong ya. Lanjut Betul. Sesiong. Iya, betul. Oke, Sesiong Sece. Tadi Sesiong bilangkan monkey mind ya. Ini saya jadinya sedikit ingin eh, sedikit sharing ya. Tadi Secie Rossi yang memberikan kesan batin yang pertama ya tentang menarik napas. Nah, mungkin saya tambahkan itu memang sangat benar karena ketika kita menghirup napas dan keluar itu memang akan lebih menenangkan. Nah, eh, di dalam pengajaran meditasi terutama ya itu adalah anapanasati, yaitu napas masuk, napas keluar. Nah, kalau kita membiasakan seperti yang tadi Secerosi uraikan, ketika kita sedang melaksanakan aktivitas apapun, ya kita bisa dengan menarik napas dan menghembuskan napas perlahan. Sepertinya kalau di Jakarta mungkin itu Sesiong Suci boleh ya menerapkannya karena di Jakarta kan padat nih di sepanjang jalan ya. Jadi ketika menunggu lampu merah padat ya cobalah dengan menarik napas masuk dan napas keluar. Karena ini merupakan bagian dari meditasi Anapanasati. Nah, sepertinya Rosi Secie cukup baik ya. Nah, apa? Karena ini bisa membawa ketenangan ya, benar-benar dapat membawa ketenangan. Karena tadi Susyong Jangka juga ya mengatakan seperti air kalau diobok-obok terus makin keruh, dia tidak akan bisa jernih. Nah, demikian juga dengan pikiran kita, karena pikiran kita ini kan dipenuhi dengan hati yang terus berbicara ya, satu hari itu nggak berhenti. Ini saya yang sedang berbicara di sini, dalam pikiran saya juga berkeliaran juga kan, muncul yang lain-lain ya Susyong ya. Nah, ini yang perlu kita pelajari, bagaimana kita menenangkan pikiran kita agar menjadi damai dan bahagia. Karena pikiran ini kalau nggak dilatih untuk menjadi damai, dia akan semakin liar. Ketika pikiran semakin liar, nah di sanalah akan muncul stres awal yang pada akhirnya bisa membawa kepada depresi ya. Depresi tingkat tinggi, depresi akut. Nah, jangan sampai ke arah yang di sana. Ya, makanya pentingnya kita belajar ya bagaimana menenangkan pikiran kita seperti yang Sece tadi Rosi mendapatkan kesan batinnya itu sungguh luar biasa ya. Sesyong sepertinya tadi ada yang raise hand ya.
Oh iya, Sesiung ada ya. Siapa? Ayo Ih, ngaku. lupa deh saya namanya. Ya, harus ngaku ya Sesiung. Ya, kalau ada yang resen silakan boleh Oh, udah mau rese memberikan. dia lowah lagi ya. Oh ya. Gunawati Sesiung. Oh, Oh iya, silakan. Sesiung Gunawati apa kabar? Wah, kangen ini aku Sucie. sebulan sekali baru nongol. Jadi kangen. Selamat malam Silakan. ya, Eh, Sunardi Sesiung dan Johar Sesiung, kanten kepada Master ya, yang telah memberikan pembabaran dharmanya luar biasa. Selamat malam Sesiung Secie semua. Ya memang ya tadi dikatakan 6 kesempurnaan ya, itu memang kenapa selalu dikatakan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya itu memang harus dipahami, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selalu dikatakan dari 6 paramita itu sebetulnya yang paling utama itu memang 4 ya, harus betul-betul bisa enggak kita. Sesiung Joni mengatakan dari 4 tuh mungkin ya untuk memasuki samadhi atau konsentrasi sehingga memiliki atau menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Tentunya kita harus dari yang pertama dulu ya, dana paramita ya. Kemudian sila ya, sila paramita, bagaimana moralitas kita ya, 5 sila dan 10 sila diseci, kita harus betul-betul praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melatih kesabaran ya. Seperti Rosi Feli Sece juga mengatakan, kadang-kadang memang kalau yang namanya orang itu sedang emosi ya, tidak bisa mengendalikan, ya memang harus menarik nafas ya, namanya lagi belajar ya, belajar memperagung ladang pelatihan batin ya. Ya, siapa yang memperagung ya diri sendiri, nggak mungkin orang lain yang mau melatih hati kita, pikiran kita menuju ke arah-arah ya, menuju sebersih niat pikiran yang baik dan cinta kasih yang terus dikembangkan serta welas asih ya dari diri kita sendiri ya. Jadi ya itulah kenapa harus selalu dilatih, kenapa harus selalu belajar terus, upaya terus, berusaha terus ya. Nah itu jadi kesempurnaan atau paramita yang ketiga itu kesabaran ya. Nggak bisa ya dilatih supaya bisa ya, namanya belajar bersama-sama dan bersama-sama belajar. Saya juga mau melatih terus, dulu nggak bisa tapi harus bisa gitu ya, harus mau berubah gitu. Kemudian upaya semangat ya, jadi tekun ya. Yaitu apabila 4 kesempurnaan ini ya kita sudah praktekkan, kemudian kita fokus, kita samadhi ya, kita renungkan ya. Nah pasti kebijaksanaan akan bertumbuh ya. Memang nggak gampang, semua butuh proses, butuh waktu ya. Yang penting ada sebersit niat ya, ada sebersit niat yang harus terbangkitkan, karena kalau nggak ada niat dari diri sendiri ya mungkin akan sangat sulit ya. Saya juga dulu manusia atau tabiat saya banyak ya, bukannya banyak lagi ya, sangat luar biasa banyaknya ya yang jelek-jelek ya, yang ya itulah 5 racun itu ya, itulah yang namanya makhluk awam ya seperti itu ya. Nah marilah makanya saya mau membangkitkan batin semula yang memang pada dasarnya adalah murni ya. Itu saja ya, Johar Sesiung dan Sunardi Sesiung. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong disempurnakan, tolong dilengkapi. Kanen Sunardi Sesiung dan Johar Sesiung, kanen Sesiung Secie semua. Kanan ya, Secie udah mampir, walaupun nggak dikasih kopi ya.
Baik, ini kita semua saling belajar ya, Sece. Jadi saling melengkapi, ya tidak ada yang sempurna di dunia ini, Sece. Percaya itu. Dan semuanya akan musnah. Udah pasti. Jadi kita saling belajar satu dengan yang lain ya. Jadi kita bisa saling berbagi pengalaman kita, tips-tips kita, ya. Jadi makanya kadang saya suka ya, saya hanya langsung to the point kayak tadi, monkey mind. Nah, jadi seru. Jadi kalau Sesiung Jangka dia bilang, kalau Sesiung Johar dan moderator nanti di bulan 7 itu ceritanya horor, dia bilang gitu. Jadi ini bukan bulan 7 ya Sesiung ya, memang bulan Cengbeng ya. Supaya cool, jadi kita aja horor dulu ya. Ya, jadi kita sharing dulu ya sesuai topik ya. Baik, jadi memang ini kita hari ini banyak dapat tips-tips ya. Ya Sesiung sudah dia, tips-tips dari pengalaman masing-masing. Seperti saya, kalau mereka tarik napas, saya senyum. Jadi kadang mau kesel, senyum dulu. Ya udah, mau gimana lagi, kayak gitu. Nah, itu masing-masing punya tips ya untuk mengendalikan monkey mind kita ya. Oke, Sesiung, silakan mungkin ada yang mau sharing atau gimana, Sesiung? Ya, Sesiung yang lain ada yang mau sharing. Sesiung kalau triknya dengan senyum, coba mulai besok Sesiung, tambah lagi tarik napas Sesiung. Oh. Jadi sekalian praktek kan, biar Rosi kan memberikan tipsnya, nah Sesiung bisa merasakan manfaatnya. Benar, Sesiung. Sebenarnya tarik napas itu benar, terutama itu Iya. pernah ya, satu malam ya, saya tengah malam tiba-tiba kayak sesak, Sesiung. Itu ya pernah. Jadi saya bangun, waduh saya coba tarik napas rumahnya ternyata benar. Jadi saya tarik seperti tadi Rosi katakan ya, terus buang. Ya itu memang jadi tenang ya sama dia. Berarti Iya. benar-benar. Jadi itu salah satu juga tips ya untuk yang punya penyakit asma atau GERD dan lain-lainnya ya. Itu tipsnya benar. Ya. Jadi jangan makin risau ya. Jadi makin risau ya makin kacau nanti dunianya. Jadi itu benar-benar. Jadi makanya boleh ya saling praktekkan. Nah, kayak tadi kan dikatakan gimana kita balik ke letak nilai kehidupan kita ya. Nah, kita sendiri. Kalau muka kita itu hitam terus ya, Sesiung. Ngerti hitam terus ya. Iya. Cemberut. Nah, itu nilai kehidupan kita itu kita yang bentuk. Tapi kadang memang ya manusia kadang kita tidak bisa berkaca, agak susah berkaca diri sendiri. Kita suka ngomongin orang. Ya, biasa itu ya. Ngomongin orang tapi padahal kita sendiri ada itu hal-hal yang kita ngomongin sendiri. Nah, itulah. Kadang memang kasihan ya. Jadi namanya manusia itu kasihan. Ya, kasihan itu kayak siapa itu Ajam Bram lo ngomongnya. Itu manusia itu kasihan deh. Nah, bla 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 bla. Nah, ternyata benar ya. Jadi memang itu nama manusia itu memang sulit ya. Jadi mereka matanya lihat ke depan, lihat orang, lihat tingkah laku orang, tapi lupa diri sendiri. Itu banyak terjadi. Maka itu ini tadi kata Secie ini ya katakan bahwasanya kita ya harus terus melatih diri. Nah, ini Sesiung Sidik masuk lagi dapat tips lagi. Silakan Sesiung Sidik. Hanya melengkapi aja Sesiung. Silakan, Benar ya, Sesiung. kalau kita mulai memejamkan mata dengan tersenyum, lalu tarik napas, pasti kita akan dapat ke posisi yang lebih fokus damai. Itu pasti gitu loh. Jadi kuncinya itu bukan hanya dipejam mata memperhatikan napas masuk dan keluarnya, tapi dimulai dari senyum dulu. Karena senyum itu pintu ke saluran energi hati kita. Hati itu kan sifatnya udara. Jadi udara itu nggak akan bisa tenang kalau nggak diajak tersenyum. Ya. Jadi pikiran kita pun juga akan menjadi berhenti loncat-loncat apa yang disebut dengan monkey mind tadi itu pada saat kita tersenyum. Karena itu juga
Bahkan sampai ada pepatah yang sedikit kejam gitu ngomongnya gitu, xiao li chang tao gitu loh. Dalam tersenyum pun kita bisa menyimpan pisau. Jadi kalau kita disakitin, kita senyum aja pun, orang yang nyakitin kita pun bisa langsung mundur 3 langkah gitu loh. Jadi kan itu juga bagian dari bagaimana kita melatih senyum, smile ya. Jadi Amazon juga terkenal karena smile mark-nya gitu loh. Jadi banyak lagi gitu ya. Asus dulu juga karena smile mark-nya juga gitu kan. Jadi banyak sebenarnya. Smile itu gratis, tapi sangat punya makna. That's all. Oke, karena ada Sesiong Sidik udah berbagi lagi tipsnya nih. Tapi memang ya, kita bukan senyum pada manusia aja, kita senyum pada segala sesuatu di dunia ini, Sesiong. Ya, termasuk senyum pada pikir tadi Sesiong bilang. Kadang saya lihat barang rusak, jangan saya senyum, aduh rusak ini. Ya udah, jadi mau gimana lagi. Ya, kadang ini jatuh apalah, ya kita juga senyum. Jadi ini tips-tipsnya memang benar Sesiong ya. Jadi kita belajar terus, tapi kadang jangan senyum sendiri di tempat kendaraan umum. Sesiong nanti bilang gila ya. Tiba-tiba senyum ngomong sendiri. Oke, Sesiong Sudadi, sepertinya ini udah di penghujung ya. Iya. Sesiong ya. Mungkin Sesiong mau tambahkan atau masih ada kesempatan 5 menit untuk yang mau ambil kesempatan Ya, supaya nanti sesiong-sesiong tidurnya lain. bisa lelap, nyenyak. Kalau berbicara Dharma, tidak luput dari kalimat satu, kesabaran ya, sesiong ya. Jadi kita perlu belajar kesabaran juga, bukan hanya yang lain-lain ya. Semua kita perlu pelajari, kita perlu praktekkan ya. Karena kesabaran itu ada, namanya kesabaran mutlak. Kesabaran yang ditahan-tahan atau kesabaran yang memang murni dari dalam hati ya. Udah mutlak kesabaran itu. Karena di dalam Dharma dikatakan sabar itu adalah tapa tertinggi ya, Sesiong ya. Kalau saya boleh tambahkan, Ya, kayaknya silakan. kesabaran itu harus ada kesabaran metode terampil sekarang Sesiong. Betul, Dengan sabar betul. terus. Nanti kalau sabar-sabar terus ditonjok orang terus, marah lama-lama. Jadi contoh ya, kalau saya kesabaran metode terampil itu mungkin saya lebih dengan sesuaikan ya. Saya belajar sesuaikan. Ya, belajar terus ya. Karena memang agak kesel tapi ya cobalah udah sesuaikan ya. Jadi seperti yang diajarkan Mas Tad ya, kan harus kita sepaham, sepakat, sejalan ya. Jadi kita udah sepaham, baru bisa sepakat, baru sejalan. Kalau kita tidak sesuaikan, sabar terus, udah tidak sepaham ya udah gontok-gontok kan. Oke, Sesiong, Secie semuanya. Oke, kita tutup ya Sesiong ya. Ini Boleh, udah jam 9 ya. acara. Oh, ada Karena ini. ya, wah ini Julin Secie kasih smile loh. Waduh, kan Julin Secie. Ini tidurnya lelap Senyum semuanya. bahagia itu ya. Dia senyum bahagia dia tuh. Sekarang udah Jason Samei, dia senyum terus. Oh ya, luar biasa. Foto-foto dia senyum. Tapi itu semoga ya senyumnya, makanya foto-foto yang dia dapatkan itu dia produksi semuanya bagus-bagus senyum. Karena dia sampai foto sampai senyum. Benar ya sejak Juli ya. Benar-benar bahagia lah pokoknya. Bahagia ya. Ini. Ya, karena Jadi dia Secie udah kalau yang nggak senyum itu ada di foto nggak Secie? Janganlah Sesiong. Jangan. Itu. Luar biasa ya. Ya. Sungguh kangen ya, saya bisa banyak belajar dari senior-senior saya, Sesiong. Luar biasa, luar biasa. Ya, ini Chen Samei dengan metode terampil, Sesiong. Iya. Ada waktu boleh belajar saya ini, Sesiong. Ya, kadang dia udah foto, tiba-tiba orang lewat, subrek. Nggak boleh marah. Iya. Jadi dia harus latih diri. Oke, baik Sesiong. Kangen ya semuanya. Baik, kita lanjut dulu ke kosakata sebelum penutup. Silakan. 同学，恩师公上人开示，感恩师姑师伯，经思妙莲化，心法相与会。Kosakata Sinfasyang, Bab 1 Pendahuluan, episode 95, dengan kebijaksanaan murni,
kembali pada sifat hakiki. Sin fo, Buddha di dalam batin. Jing jin, lenyap seluruhnya atau hilang sepenuhnya. Hu jiao miao bo shi, calling super doctor, yaitu program dari TV, memanggil dokter ajaib. Wu shu, tak terhitung. Shu te, menonjol atau mencolok. Chu jiao lu man, kanopi atau tirai bertebaran mutiara. 感恩师父师伯，早上好。 Baik, kangen ya, Tongsie. Baik, selesai kita tutup ya. Ya, ini udah jam 9 pas. Wah, on time kita. Baik, tolong tampilkan slide ini ya. Baik, selesai mari kita memberi penghormatan pada Buddha dan Master ya. Kita ciri Jin He Zhang, Xiang Fo Pu Sa Xi San Zhi Xi San Wen Xin Li, Yi Wen Xin. 再问心，三温馨, oke, kangen ya, selesai semuanya yang sudah ikut siang hari ini. Sampai jumpa ya. Kangen Depan Johar saya. Susyung. Sampai Kangen jumpa di 2 bulan selanjutnya 2 ya, bulan ya, Susyung Susyung ya. kita ya. Iya. Oh iya, 2 bulan. Kita libur Kangen panjang, kepada Susyung. seluruh timnya. Siap, Susyung. Ya, baik. Oke, belum salam sehat absen. semuanya ya. Untuk sel-sel semua di seluruh Nusantara, juga termasuk sel-sel yang tidak ITV ya, ini ada nih. Sel ITV, sel Anda ada. Baik, salam ya untuk semuanya. Semoga sehat selalu ya. Baik, sampai jumpa ya. And 感恩师兄师姐，祝福大家。把今天交给湖水和阳光，让回忆慢慢发光，慢慢走，慢慢看景，已经让心融入此情此景。一个人的旅行，可以潇洒，把日子过成风景。海的风有一点温柔，有一点温柔，有一点自由，自由。把今天交给湖水和阳光，让回忆慢慢发光。风吹散了肩膀上背了不知多久的重量，找回了我很久以前那个爱笑的模样，爱笑的模样。一个人的旅行可以很潇洒，原来放空是一件这么好的事情，不说话就听风的回答，柔柔轻轻，我的心像湖水一样慢慢清明，慢慢清明。那些越不过的山，那些流不完的汗，都在这片蓝天里变得很淡很淡很淡。一个人的旅行可以很潇洒，原来放空是一件这么好的事情。不说话就听风的回答，柔柔轻轻，我的心像湖水一样慢慢清明。
海的风，有一点温柔，有一点自由，有一点自由。把今天交给湖水和阳光，让回忆慢慢发光。我对着自己，对着远山，温柔地笑了。风吹进心里的湖。